Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang UTBK SBMPTN tahun 2021. Teman-teman, hari semakin dekat untuk tes UTBK. Kartu peserta kayaknya sudah dicetak dan teman-teman sudah fix pilihan prodi dan kampusnya. Untuk itu tinggal persiapan dan mematangkan strategi ya. Nah, pada video kali ini saya akan coba mengupas tentang berapa besar peluang lolos di prodi Soshum Universitas Negeri Malang atau UM. Data ini akan sangat berguna bagi teman-teman yang sudah memilih UM, khususnya di prodi-prodi Soshum, karena dari situ teman-teman akan tahu ya berapa peserta yang kira-kira harus saya atau bersaing ya, atau yang harus saya kalahkan sehingga saya termasuk yang bakalan lolos di tahun 2021. Oke, next. Nah, yang menjadi kita lebih bersemangat teman-teman di UM tahun 2021 jalur SBMPTN itu persentasenya lebih besar ya 45% dibandingkan dengan yang jalur SNMPTN. Paling besar sendiri ya ini apa itu kuotanya, sehingga sekitar akan ada 2.952 mahasiswa yang bakalan diterima oleh UM dari jalur SBMPTN. Jadi teman-teman ini sangat memberikan kita semangat bahwasanya mudah-mudahan kita lolos di jalur SBMPTN karena selain kuotanya besar, kita juga insya Allah punya data-data yang valid untuk mempersiapkan diri. Nah, saya akan mulai dari data ini. Data ini saya mulai dari prodi yang paling banyak atau yang paling tinggi persaingannya. Nanti semakin ke bawah itu adalah prodi-prodi yang paling kecil persaingannya. Ditinjau dari mana, Kak? Ditinjau dari kuota yang tersedia dan jumlah pendaftar yang masuk. Oke, saya mulai dulu ya. Dari prodi Soshum UM nomor 1 yang paling banyak apa itu paling tinggi persaingannya adalah bahasa dan sastra Inggris. Wah, luar biasa ya. Kenapa? Karena kuotanya hanya 28 tapi pendaftarnya 811 sehingga kalau dihitung peluang dari 1 banding 29. Satu kursinya sastra Inggris UM itu diperbutkan minimal oleh 29 peserta yang lain, atau satu peserta minimal harus mengalahkan 29 peserta yang lain. Luar biasa ya untuk bahasa dan sastra Inggris. Nomor 2 baru pendidikan tata boga, kuotanya 27, pendaftarnya 628, sehingga peluangnya adalah 1 banding 23. Satu kursi tata boga UM minimal diperbutkan oleh 23 peserta yang lain. Yang tiga adalah psikologi, kuotanya 90, pendaftarnya 1806, peluangnya 1 banding 20, atau satu kursi diperbutkan minimal oleh 20 peserta yang lain, atau satu peserta paling tidak harus mengalahkan 20 peserta yang lain. Yang nomor 4 adalah manajemen, kuotanya 126, pendaftarnya 2513. Banyak sekali ya pendaftarnya. Tapi kuotanya besar 126 sehingga peluangnya adalah 1 banding 20, atau satu kursi minimal harus mengalahkan atau diperebutkan oleh minimal 20 peserta yang lain. Yang nomor 5 adalah desain komunikasi visual, kuotanya 54, pendaftarnya 995, sehingga peluangnya adalah 1 banding 18, satu kursi minimal harus diperebutkan 80%. Teman-teman jangan terkecoh dengan jumlah pendaftar, karena ini belum menentukan peta persaingan. Ini akan ketemu datanya kalau dibandingkan dengan kuotanya. Jadi seolah-olah ini ya, manajemen ini pendaftarnya 2.500 sekian. Sedangkan pendidikan dan sastra Inggris itu cuma 811. Kenapa? Yang sastra Inggris justru lebih besar apa itu kompetisinya atau lebih kecil peluangnya karena kuotanya 28, sedangkan manajemen kuota 126. Jadi ini baru kelihatan datanya kalau jumlah pendaftar itu di-compare dibandingkan dengan kuota yang disediakan. Oke. Next di kelompok kedua nomor 6 adalah pendidikan tata busana. Kuotanya 27, pendaftarnya 454, sehingga peluangnya ada 1 banding 17. Satu kursi tata busana UM diperebutkan minimal ada 17 peserta yang lainnya. Yang nomor 7 ada ilmu perpustakaan, kuotanya 30, pendaftarnya 492, peluangnya 1 banding 16. Satu kursi minimal diperebutkan oleh 16 peserta yang lain. Nomor 8 adalah pendidikan dasar Indonesia, kuota 30, pendaftarnya 491, peluangnya 1 banding 16 juga ya, sama ini. Satu kursi diperebutkan minimal oleh 16 peserta yang lainnya.
Kemudian nomor 9 adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Kuotanya 45, pendaftarnya 718, lumayan banyak sekali nih. Peluangnya 1:16 sama ya, atau satu kursi minimal diperebutkan oleh 16 peserta yang lain, atau satu peserta tidak harus bisa mengalahkan 16 peserta yang lainnya. Nomor 10 pendidikan bahasa Inggris, kuotanya 54, pendaftarnya 851, peluangnya 1:16 atau satu peserta minimal harus mengalahkan 16 peserta yang lainnya. Ini yang berbeda ya, nomor 7 sampai 10 ini perbandingannya sama walaupun jumlah pendaftarnya berbeda-beda karena kuotanya juga berbeda. Next, di kelompok ketiga, ya ini nomor 11 ada bimbingan dan konseling, kuotanya 47, pendaftarnya 738, peluangnya 1:16 atau satu kursi minimal diperebutkan oleh 16 peserta yang lain. Nomor 12 ada ilmu sejarah, kuotanya 18, pendaftarnya 268, peluangnya 1:15 atau satu kursi minimal diperebutkan oleh 15 peserta yang lain. Nomor 13 ada ekonomi dan studi pembangunan, kuotanya 63, pendaftarnya 912, peluangnya 1:14 atau satu peserta minimal harus mengalahkan 14 peserta yang lain. Nomor 14 akuntansi, kuotanya 80, pendaftarnya 1158, peluangnya 1:14 atau satu kursi akuntansi UM minimal diperebutkan oleh 14 peserta yang lainnya. Yang nomor 15 ada administrasi pendidikan, kuotanya 50, pendaftarnya 712, peluangnya 1:14. Satu peserta minimal harus mengalahkan 14 peserta yang lainnya. Oke. Next, di kelompok yang keempat, nomor 16 ya, ada prodi PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Kuotanya sangat banyak, 135. Pendaftarnya juga lumayan banyak, 1842. Sehingga peluangnya 1:14 atau satu peserta minimal harus mengalahkan 14 peserta yang lain. Nomor 17 ada pendidikan dan administrasi perkantoran. Kuotanya 54, pendaftarnya 599, peluangnya 1:11 atau satu peserta minimal harus mengalahkan 11 peserta yang lain. Nomor 18 ada pendidikan sosiologi, kuotanya 47, pendaftarnya 473, peluangnya 1:10 atau satu peserta minimal harus mengalahkan 10 peserta yang lain. Nomor 19 pendidikan bahasa Arab, kuotanya 41, pendaftarnya 400, peluangnya 1:10 atau satu kursi pendidikan bahasa Arab UM diperebutkan minimal 10 peserta yang lain. Nomor 20 geografi, kuotanya 41, pendaftarnya 390, peluangnya 1:10 atau satu peserta minimal harus mengalahkan 10 peserta yang lainnya. Oke, next di kelompok kelima, untuk nomor 21 ada pendidikan luar biasa. Kuotanya 47, pendaftarnya 381, peluangnya 1:8. Satu kursi minimal diperebutkan oleh 8 peserta yang lain. Nomor 22 ada teknologi pendidikan, TP. Kuotanya 50, pendaftarnya 371, peluangnya 1:7. Satu peserta minimal harus mengalahkan 7 peserta yang lainnya. Nomor 23 ada pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kuotanya 72, pendaftarnya 512, peluangnya 1:7 juga ya. Satu kursi diperebutkan minimal 7 peserta yang lain. Nomor 24 pendidikan sejarah, kuotanya 63, pendaftarnya 437, peluangnya 1:7 juga atau satu peserta minimal harus mengalahkan 7 peserta yang lain. Nomor 25 pendidikan guru anak usia dini ya, kuotanya 54, pendaftarnya 344, peluangnya 1:6. Satu kursi PG PAUD UM diperebutkan minimal oleh 6 peserta yang lainnya. Oke, di kelompok berikutnya nomor 26 pendidikan IPS ya, ilmu pengetahuan sosial, kuotanya 36, pendaftarnya 226, peluangnya 1:6 atau satu peserta minimal harus mengalahkan 6 peserta yang lain. Nomor 27 Penjaskes ya, pendidikan jasmani dan kesehatan dan rekreasi. Kuotanya 90, pendaftarnya 496, peluangnya 1:6 sama ya. Satu kursi diperebutkan minimal 6 peserta yang lain. Nomor 28 pendidikan bahasa Mandarin, kuotanya 23, pendaftarnya 126, peluangnya 1:5. Satu kursi diperebutkan oleh minimal peserta yang lain. Nomor 29 ada pendidikan ekonomi, kuotanya 63, pendaftarnya 338, peluangnya 1:5 atau satu peserta minimal harus mengalahkan 5 peserta yang lain.
Nomor 30, pendidikan seni rupa, kuotanya 47, pendaftarnya 239, peluangnya 1/5 atau satu peserta minimal harus mengalahkan 5 peserta yang lainnya. Next, di kelompok berikutnya, nomor 31 ada pendidikan tata niaga, kuotanya 36, pendaftarnya 174, peluangnya 1/5 atau satu kursi diperebutkan oleh minimal 5 peserta yang lain. Nomor 32 ada pendidikan geografi, kuotanya 72, pendaftarnya 326, peluangnya 1/6. 1/5. Satu kursi diperebutkan oleh 5 peserta yang lain. Nomor 33 adalah pendidikan pelatihan olahraga. Pendidikan kepelatihan olahraga nih ya, untuk pelatih kuotanya 54, pendaftarnya 223, peluangnya 1/4 atau satu peserta minimal diperebutkan 4 peserta yang lain. Yang nomor 34 pendidikan seni tari dan musik, kuotanya 45, pendaftarnya 182, peluangnya 1/4. Satu kursi diperebutkan oleh minimal 4 peserta yang lain. Yang nomor 35 pendidikan akuntansi. Kalau yang tadi akuntansi murni, ini pendidikan akuntansi, kuotanya 41, pendaftarnya 162, peluangnya 1/4. Satu peserta minimal harus mengalahkan 4 peserta yang lainnya. Oke, ini di prodi terakhir untuk kelompok sosum Universitas Negeri Malang. 36 pendidikan bahasa Jerman. Kuotanya 34, pendaftarnya 120, peluangnya 1/4 dan 1/4. Satu kursi diperebutkan oleh minimal 4 peserta yang lain. Nomor 37 pendidikan luar sekolah, kuotanya 54, pendaftarnya 182, peluangnya 1/3, 1/3. Satu peserta minimal harus mengalahkan 3 peserta yang lainnya. Oke teman-teman, itu tadi data-data bisa kalian pakai untuk mengkalkulasi ya peluang saya, dan itu nanti akan sangat membantu ketika teman-teman harus menyiapkan diri ya, berapa skor yang harus saya kumpulkan sehingga saya bisa bersaing dan saya lolos di SBMPTN UTBK tahun 2021. Di video berikutnya saya akan coba buatkan untuk tips dan trik bagaimana bisa tentang mengerjakan soal dalam waktu singkat, kita bisa banyak menjawab soal benar dan skor kita jadi tinggi. Untuk itu jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Kita ketemu di video berikutnya, tentunya tetap semangat, tetap optimis, insya Allah kita, kalian, teman-teman bagian dari peserta yang lolos SBMPTN tahun 2021. Amin. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.